Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna, NIM A1C3198082 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler C, Universitas Jambi. Kali ini saya akan melakukan praktikum Elektronika Dasar 1 tentang percobaan rangkaian seri RLC dan resonansi. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan dari praktikum ini. Adapun tujuan praktikum ini yaitu diharapkan kepada praktikan dapat untuk mengidentifikasi rangkaian RL seri, rangkaian RC seri, serta rangkaian RLC seri dengan baik dan benar. Kemudian dapat membedakan rangkaian RL seri, RC seri, dan RLC seri ketika diberikan arus listrik AC dan arus listrik DC dengan benar. Kemudian dapat mengukur tegangan resistor atau VR, tegangan induktor atau VL, tegangan kapasitor atau VC, dan kuat arus yang terdapat pada suatu rangkaian RL seri, RC seri, dan RLC seri dengan benar. Kemudian dapat menghitung resistansi total RLC dengan benar. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian RL seri, RC seri, dan rangkaian RLC seri. Rangkaian RL seri itu adalah suatu rangkaian yang terdapat komponen resistor dan induktor yang terhubung secara seri. Sedangkan pada rangkaian RC seri itu adalah suatu rangkaian yang terdapat komponen resistor dan kapasitor yang terhubung secara seri. Dan rangkaian RLC seri adalah rangkaian listrik AC yang di dalamnya mengandung resistor, kapasitor, dan induktor yang terhubung secara seri. Adapun alat dan bahan yang digunakan di dalam praktikum kali ini yaitu ada signal generator atau AFG sebanyak 1 unit, osiloskop sebanyak 1 unit, multimeter digital sebanyak 2 unit, resistor berukuran 1 kilo ohm, induktor sebanyak 1 unit, dan kapasitor berukuran 0,1 mikrofarad. Tetapi praktikum kali ini kita tidak dapat melakukannya secara langsung atau tatap muka karena keadaan yang tidak memungkinkan. Tetapi praktikum ini dapat kita lakukan dengan menggunakan aplikasi Proteus, dan adapun alat yang saya gunakan ini yaitu ada alternator, kemudian resistor itu berukuran 1 kilo ohm, kemudian induktor berukuran 1 mH, kemudian kapasitor berukuran 0,1 mikrofarad atau setara dengan 100 nanofarad. Berikutnya kita akan memasuki langkah percobaan. Silakan simak video berikut sampai habis ya. Baiklah, langkah pertama kita akan membuka aplikasi Proteus, lalu klik New Project. Lalu kita klik Next, Yes, Next, 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 Finish. Pertama, kita akan membuat rangkaian RL seri. Kita akan mencari untuk semua komponen untuk membuat rangkaiannya, yaitu kapasitor, kemudian juga ada resistor, kemudian juga ada alternator, kemudian kita akan cari induktor, kemudian kita tempatkan alternatornya, lalu kita tempatkan juga resistornya, kemudian kita letakkan induktor karena rangkaian RL seri ini menggunakan resistor dan induktor ya. Kemudian kita akan letakkan ground juga, kita butuh ground, kita tempatkan, kemudian kita hubungkan semua komponen.
Kita perbesar biar lebih jelas. Kita hubungkan juga kabelnya ke ground. Kemudian kita akan merubah ukuran setiap komponen. Untuk nilai dari resistor itu saya gunakan sebesar 1 kilo ohm. Kemudian nilai induktor saya gunakan 1 mH. Kemudian untuk alternatornya amplitudonya 5 volt dan frekuensi awal yang saya gunakan itu sebesar 10 kHz. Untuk mengukur tegangan kita akan membutuhkan AC voltmeter yang dirangkai secara seri. Kemudian kita hubungkan. Setelah kita mengcopy yang tadi, rangkaian yang tadi, kita akan membuat rangkaian yang kedua dengan mempaste yang sudah kita copy tadi untuk mengukur ampermeternya atau arusnya, yaitu kita akan menggunakan AC ammeter yang dihubungkan juga secara seri. Kita akan mengubah satuannya menjadi miliampere. Kemudian nilai dari amplitudo dan frekuensinya sama dengan yang rangkaian yang pertama, yaitu amplitudonya 5 volt dan frekuensinya 10 kHz untuk frekuensi awal. Lalu kita simulasikan. Di sini kita dapatkan bahwa nilai dari untuk frekuensi 10 kHz itu nilai tegangan resistornya 3,52 volt dan tegangan induktornya 0,22 volt dan nilai arusnya 3,52 mA. Nilai arus sama dengan nilai dari tegangan resistor, yaitu senilai 3,52. Kemudian kita akan ubah frekuensinya menjadi 30 kHz untuk kedua rangkaiannya. Kemudian kita simulasikan. Kita tunggu sampai angkanya berhenti. Baik, nilai dari frekuensi 30 kHz kita dapatkan nilai VR-nya 3,47 volt dan nilai VL-nya 0,66 volt dan nilai dari arusnya yaitu 3,47 mA sama dengan tegangan
resistornya, nilai dari arusnya ya. Kemudian kita rubah lagi frekuensinya menjadi 50 kHz untuk kedua rangkaian. Kita simulasikan. Di sini kita dapatkan untuk frekuensi 50 kHz itu nilai VR-nya 3,36 volt. Kemudian nilai dari VL-nya itu 1,07 volt dan nilai dari arusnya 3,36 mA. Sama dengan nilai tegangan resistor. Kemudian kita rubah frekuensinya 70 kHz untuk kedua rangkaian. Kita simulasikan. Baik, untuk frekuensi 70 kHz itu kita dapatkan nilai dari VR-nya 3,22 volt dan nilai VL-nya 1,44 volt dan arusnya 3,22 mA sama dengan tegangan VR, tegangan resistor ya. Kemudian kita rubah frekuensinya menjadi 100 kHz untuk kedua rangkaian. Baik, untuk frekuensi 100 kHz kita dapatkan
nilai VR-nya 2,97 volt dan nilai VL-nya 1,90 volt dan nilai arusnya 2,97 mA. Itu sama nilainya dengan tegangan resistor. Sama-sama 2,90 dan ini berubah lagi menjadi nilai VR-nya 2,98, otomatis nilai arusnya juga sama, yaitu 2,98 mA. Dan nilai VL-nya menjadi 1,90 volt. Lalu kita akan membuat rangkaian RC seri. Kita akan hapus dulu induktornya. Kita akan ganti dengan kapasitor. Jadi pada rangkaian RC seri ini kita akan menggunakan resistor dan kapasitor. Kita hubungkan kapasitornya untuk mencari tegangan dan juga untuk mencari arus. Lalu kita akan mengubah ukuran kapasitornya menjadi 100 nanofarad yang setara dengan 0,1 mikrofarad untuk kedua rangkaian. Kemudian untuk frekuensi awal 10 kHz, nilai amplitudenya masih tetap sama, yaitu 5 volt. Dan resistornya nilainya masih sama juga, yaitu 1 kilo ohm. Lalu kita akan simulasikan untuk frekuensi 10 kHz kita dapatkan tegangan resistornya senilai 3,49 volt dan tegangan VC-nya 0,55 volt dan nilai arusnya 3,49 mA. Nilai arus masih sama dengan tegangan resistor. Kemudian kita akan rubah frekuensi menjadi 30 kHz untuk kedua rangkaian. Kita simulasikan, kita lihat nilainya. Untuk frekuensi 30 kHz kita dapatkan nilai VR-nya 3,52 volt dan VC-nya 0,18 volt dan arusnya senilai 3,52 mA. Masih sama dengan nilai tegangan resistor atau VR-nya. Kemudian kita akan merubah frekuensinya menjadi 50 kHz untuk kedua rangkaian. Kita simulasikan dan lihat.
Untuk frekuensi 50 kHz kita dapatkan nilai VR-nya 3,53 volt, yaitu kemudian nilai VC-nya 0,11 volt, kemudian nilai arusnya 3,53 mA. Nilai arus masih sama dengan nilai tegangan resistor 3,53 ya. Kemudian kita rubah frekuensinya menjadi 70 kHz. Untuk kedua rangkaian kita simulasikan. Kita tunggu sampai angkanya berhenti ya. Pada frekuensi 70 kHz kita dapatkan nilai VR-nya 3,53 volt, nilai VC-nya 0,07 volt, dan nilai dari arusnya 3,53 mA. Nilai arus masih sama dengan nilai tegangan resistor. Kemudian kita akan rubah lagi frekuensinya menjadi 100 kHz. Kita simulasikan. Pada frekuensi 100 kHz kita dapatkan nilai dari VR-nya 3,53 volt dan nilai dari VC-nya itu 0,05 volt dan nilai dari arusnya 3,53 mA. Nilai arus sama dengan nilai tegangan resistor. Kemudian kita stop. Kita akan lanjutkan untuk membuat rangkaian RLC seri. Kita hapus dulu. Kita geser kapasitornya
supaya kita akan memasuk induktornya di tengah-tengahnya. Kemudian kita pilih induktornya. Kemudian kita letakkan juga induktornya, lalu kita hubungkan. Kemudian kita ubah frekuensinya menjadi 10 kHz untuk kedua rangkaian. Kita hapus dulu ampermeternya. Kita geser dulu resistornya untuk meletakkan induktornya di tengah-tengah. Kita letakkan induktornya. Kita hubungkan. Kemudian kita rubah ukurannya menjadi ukuran induktor 1 mH dan frekuensinya menjadi 10 kHz dan nilai resistor 1 kΩ dan nilai kapasitor 100 nanofarad atau setara dengan 0,1 mikrofarad. Untuk kedua rangkaian sama nilai semua komponennya. Kemudian kita akan meletakkan AC voltmeter untuk mencari tegangan VR, VL, dan VC-nya. Kita rangkaikan secara seri. Kemudian kita hubungkan. Lalu kita akan meletakkan AC ammeter. Ini dirangkai seri juga ya. Kita geser dulu resistornya. Kita hubungkan ampermeternya dengan kabel ya. Lalu kita akan merubah frekuensinya menjadi 10 kHz untuk frekuensi awal. Kemudian kita akan simulasikan. Sebelumnya kita akan merubah dulu ampermeter ini menjadi miliampere. Kita rubah dulu frekuensinya menjadi 10 kHz untuk kedua rangkaian. Lalu kita simulasikan.
Pada frekuensi 10 kHz kita mendapatkan nilai dari tegangan resistor sebesar 3,51 volt, VL-nya 0,22 volt, dan nilai dari tegangan kapasitornya 0,55 volt dan nilai arusnya 3,51 mA. Itu sama dengan tegangan resistornya. Kemudian kita akan merubah frekuensinya menjadi 30 kHz untuk kedua rangkaian. Lalu kita simulasikan. Pada frekuensi 30 kHz kita mendapatkan nilai dari VR-nya 3,49 volt, nilai VL-nya 0,67 volt, dan nilai VC-nya 0,18 volt, dan nilai arusnya 3,49 mA kedua-duanya, dan sama dengan nilai tegangan dari resistor. Kemudian kita akan rubah frekuensi menjadi 50 kHz untuk kedua rangkaian. Kemudian kita akan simulasikan. Pada frekuensi 50 kHz kita dapatkan nilai VR-nya 3,39 volt, nilai VL-nya 1,08 volt, nilai VC-nya 0,11 volt, dan nilai dari arusnya itu 3,39 mA, sama dengan nilai tegangan resistor atau VR-nya. Kemudian kita akan rubah frekuensinya menjadi 70 kHz untuk kedua rangkaian. Kemudian kita simulasikan dan lihat sampai angkanya berhenti.
Pada frekuensi 70 kHz kita dapatkan nilai VR-nya 3,24 volt, nilai dari VL-nya 1,45 volt, dan nilai dari VC-nya 0,07 volt, dan nilai arusnya 3,24 mA. Nilai arusnya sama dengan tegangan dari resistor atau VR-nya 3,24. Kemudian kita rubah lagi frekuensinya menjadi 100 kHz untuk kedua rangkaian. Lalu kita akan simulasikan. Pada frekuensi 100 kHz kita mendapatkan nilai dari tegangan resistor atau VR-nya 2,96 dan masih berjalan. Kita tunggu sampai dia berhenti. Kita dapatkan nilai untuk VR-nya itu 2,99 volt, dan nilai dari VL-nya 1,91 volt, dan nilai dari VC-nya 0,04 volt, dan nilai dari arusnya yaitu 2,99 mA, sama dengan tegangan resistor. Baiklah, ketiga rangkaian yaitu rangkaian RL, rangkaian RC, dan rangkaian RLC seri sudah saya rangkai, sudah saya buat. Saya akan memberi kesimpulan. Pada rangkaian RL seri itu tegangan pada resistor atau VR tidak sama dengan tegangan pada induktor atau VL. Tegangan dan arus untuk beban resistif adalah sefasa, tetapi untuk beban induktif arusnya tertinggal 90 derajat terhadap tegangannya, karena arus yang melewati resistor dan induktor sama. Maka arus sebagai referensi dan tegangan pada resistor dan tegangan pada induktor terpisah sejauh 90 derajat. Kemudian, sehingga tegangan merupakan vektor dengan besar V dan sudut alfa. Lalu untuk rangkaian RC seri itu terlihat bahwa pada resistor dan kapasitor mengalir arus yang sama, tetapi tegangannya tidak sama pada resistor VR dan tegangan kapasitor atau VC. Analogi dengan rangkaian RL seri bahwa tegangan dan arus untuk beban resistif adalah sepasa, tetapi untuk beban kapasitif arusnya mendahului 90 derajat terhadap tegangannya. Karena pada resistor dan kapasitor mengalir arus yang sama, maka sebagai referensi adalah arus dan antara tegangan resistor VR dan tegangan kapasitor VC terpisah 90 derajat. Sehingga tegangan merupakan vektor yang mempunyai besaran V dan sudut alfa. Pada rangkaian RLC seri, pada resistor, induktor, dan kapasitor mengalir arus yang sama nilainya, yaitu sebesar I dan juga pada rangkaian terdapat tegangan, yaitu tegangan resistor atau VR, tegangan induktor atau VL, dan tegangan kapasitor atau VC.
Karena arus yang mengalir pada beban sama, maka arus sebagai referensi seperti yang terlihat pada rangkaian. Kemudian, untuk ketiga rangkaian ini, yaitu rangkaian RL seri, RC seri, dan RLC seri, itu menggunakan arus AC atau arus bolak-balik, yaitu arusnya itu berubah-ubah. Baiklah, sekian percobaan dari saya. Selamat mencoba di rumah dan semoga bermanfaat. Saya Sri Muslimatul Husna. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.